Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali di channel Rio Kafah Berkisah. Sebelum ke pembahasan, silakan setelah menonton video ini untuk melihat-lihat video kami yang lainnya. Dukung channel kami ini agar terus berkembang dengan subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Baik saudaraku, kisah kali ini yaitu kisah tentang tukang kayu yang menemani mayat konglomerat. Bagaimana kisah selanjutnya? Ayo kita tonton bersama-sama. Alkisah, ada seorang konglomerat yang menulis surat wasiat yang isinya sebagai berikut. Barang siapa yang dapat menjagaku di alam kubur selama 40 hari setelah kematianku, akan keluar isi separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakanlah hal ini kepada istrinya. Wahai istriku, apakah engkau sanggup menjagaku nanti di alam kubur, kalau aku sudah tiada? Lalu jawab istrinya, tidak mungkin aku sanggup, wahai suamiku, karena engkau kan sudah menjadi mayat pada saat itu. Lalu ditanyakannya hal ini kepada anak-anaknya. Apakah ada yang sanggup menjagaku di alam kubur nanti? Namun anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjagamu wahai ayahku, karena pada saat itu kau sudah tiada, kau sudah menjadi mayat, dan kami takut. Maka keesokan harinya, karena tidak ada dari keluarganya yang mau dan sanggup menemaninya, maka ia panggil seluruh adik-adiknya, kalau-kalau saja ada yang mau, dan beliau berkata, wahai adik-adikku, sanggupkah kalian menjagaku setelah aku mati nanti selama 40 hari saja di alam kubur? Nanti akan kuberikan setengah dari harta-hartaku kepada siapa yang di antara kalian yang sanggup menemaniku di alam kubur nanti. Maka adik-adiknya pun menjawab, wahai kakakku, apakah kau sudah gila? Mana mungkin ada manusia yang sanggup bersama mayat selama 40 hari di dalam kubur. Lalu dengan sedih dan konglomerat itu memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewa ke seantero negeri. Maka singkat cerita, akhirnya sampai juga ajal konglomerat tersebut. Kuburnya pun telah terisi dengan hiasan-hiasan yang megah, laksana sebuah peristirahatan termewah yang pernah ada pada saat itu, dengan semua perlengkapan-perlengkapan. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin lalu mendengar akan kabar wasiat tersebut. Lalu diberitahukanlah kabar itu kepada istrinya, dan ia meminta pendapat kepada istrinya. Wahai istriku, bagaimana kalau saya mengambil peluang ini? Mana tahu kita bisa merubah nasib kita, dan kita bisa menjadi orang yang kaya. Lalu istrinya pun berkata, wahai suamiku, apalah artinya menjaga mayat tersebut selama 40 hari, dibandingkan kerjamu ketika menebang kayu di dalam hutan. Engkau biasa bertemu dengan harimau dan binatang-binatang buas lainnya. Maka ambillah tawaran itu, jawab istrinya. Maka tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa, ia datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli warisnya akan kesanggupannya. Maka keesokan harinya, dikebumikanlah jenazah konglomerat tersebut. Dan si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat bersama kapaknya. Setelah pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir ke dalam kuburannya tersebut. Si tukang kayu menyadari siapa yang datang, maka ia segera akan menjauhkan dirinya dari mayat konglomerat tersebut. Terbesit di pikirannya bahwa sudah tiba
Saatnya sang konglomerat tersebut akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Akan tetapi apa yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat mungkar dan nakir malah menuju ke arah dia dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya," jawab si tukang kayu. "Harta apa yang kamu punya sekarang?" lanjut malaikat mungkar dan nakir bertanya. "Aku cuma memiliki sebatang kapak ini saja untuk mencari rezeki," timpal si tukang kayu. Kemudian malaikat maut bertanya kembali, "Dari mana kau dapatkan kapak ini?" "Aku membelinya," balas si tukang kayu. Lalu pergilah kedua malaikat ini di hari pertama dari dalam kubur tersebut. Maka keesokan harinya, hari kedua, malaikat mungkar dan nakir datang lagi bertanya, "Apa yang kau buat dengan kapak ini?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar untuk dijual," jawab si tukang kayu itu. Maka di hari yang ketiga ditanya lagi, "Pohon siapa saja yang kau tebang dengan kapak ini?" "Pohon itu adanya di hutan belantara, jadi tidak ada yang mempunyainya," timpal tukang kayu. "Apakah kau yakin?" tanya malaikat lagi. Kemudian mereka menghilang dan datang lagi di hari keempat. Kemudian malaikat mungkar dan nakir bertanya kembali, "Adakah kau potong kayu dengan kapak ini dengan ukuran dan beratnya yang sama untuk dijual?" Maka dia pun menjawab, "Aku potong dikira-kira saja. Mana mungkin ukurannya bisa sama rata," tegas tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat mungkar dan nakir datang dan pergi. Maka tak terasa sekarang hingga sudah memasuki ke-39 hari, yang ditanyakan masih berkisar tentang kapak ini saja. Maka di hari terakhir, yaitu hari ke-40, datang lagi malaikat mungkar dan nakir. Sekali lagi bertemu dengan si tukang kayu tersebut. Berkata malaikat mungkar dan nakir, "Hari ini aku kembali bertanya soal kapak ini." Belum sempat malaikat mungkar dan nakir bertanya, si tukang kayu tersebut malahan segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sana sudah banyak yang menantikan kehadirannya. Namun si tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa dia keluar dan meninggalkan semuanya. Seraya berkata, "Ambillah semua bagian harta dari wasiat ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Maka sesampai di rumahnya, lalu istrinya pun berkata, "Wahai suamiku, di manakah setengah harta peninggalan konglomerat tersebut?" Maka si tukang kayu menjawab, "Aku sudah tidak menginginkannya lagi, Bu. Di dunia ini, harta yang kumiliki cuma satu kapak. Tapi malaikat mungkar dan nakir sampai 40 hari yang mereka tanyakan masihlah saja seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama yang mereka tanyakan. Bagaimana aku bisa menjawabnya?" Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah ayat ke-36 yang artinya, "Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?" Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, yang paling kaya ialah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau dikatakan adalah sahabat yang paling terakhir masuk surga karena begitu lama masanya digunakan untuk menghisap beliau karena saking kayanya beliau. Dari kisah ini kita rangkum bahwasanya harta yang kita punya di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka dari kisah ini, apabila kita mempunyai harta yang cukup bahkan berlebih, maka sedekahkanlah pada orang-orang yang membutuhkan, karena dari hartamu ada sebagian dari hak orang lain. Semoga dari kisah ini memberikan iktibar atau pelajaran untuk kita semua. Semangat menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.